Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rera Salsabila dengan NIM 2023-081029, yang mana di sini saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah e-commerce, yang mana proyeknya itu melakukan perbandingan dua aplikasi e-commerce dan merancang rencana bisnis sistem e-commerce berkelanjutan. Nah, selanjutnya ini latar belakangnya kenapa? Karena sekarang perkembangan digital itu sudah semakin pesat, tentunya e-commerce juga semakin dibutuhkan dan semakin berkembang pesat. Terus juga industri furniture membutuhkan digitalisasi agar orang atau pengusaha-pengusaha furniture ini bisa me- mendapatkan pelanggan-pelanggan yang lebih luas gitu. Lalu dibutuhkannya sistem yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Lalu dibuatlah aplikasi, lalu dibuatlah rancangan bisnis Aksa Interior ini. Nah, Aksa Interior ini perusahaan furniture dan interior yang menyediakan berbagai produk berkualitas baik dalam bentuk custom furniture maupun ready stock furniture untuk kebutuhan rumah, kantor, dan ruang komersial. Nah, berbeda dengan penyedia furniture lain, Aksa Interior ini punya pabrik sendiri atau ruang produksi sendiri. Jadi, itu furniture-nya bisa dikontrol secara langsung, terus pengecekan bahan bakunya juga bisa dikontrol, desain, terus proses produksinya juga bisa dilihat. Lalu, gimana kita memperkenalkan si Aksa Interior ini? Itu melalui pemasaran digital, karena digital juga sudah berkembang pesat, apalagi banyak masyarakat itu yang menggunakan sosial media. Jadi kita memanfaatkan sosial media seperti Instagram, TikTok, dan Facebook, karena tiga aplikasi ini, tiga sosial media ini memiliki pengguna aktif yang cukup tinggi. Nah, kita tidak hanya memanfaatkan itu, di dalamnya tentu kita punya strategi-strategi untuk mendukung pemasaran-pemasaran digitalnya seperti eh, search engine optimization itu mengoptimalkan website agar mudah ditemukan di Google. Jadi orang untuk mencari furniture-nya juga lebih gampang. Lalu content marketing itu membuat artikel, terus tips perawatan furniture, inspirasi desain ruangan untuk kayak gimana, dan informasi terkait interior untuk menarik pelanggan di sosial media ke website kita. Lalu ada digital advertising. Ini memanfaatkan iklan berbayar yang ada di TikTok atau eh, Instagram dan Facebook. Lalu ada email marketing. Jadi eh, pelanggan itu bisa dapat email terkait ada produk baru, produk diskon, atau ada eh, program apa. Lalu ada program loyalty dan referral. Program loyalty ini itu bisa point reward atau potongan harga dari kita untuk ke pelanggannya. Lalu selanjutnya yaitu ada sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran di Aksa Interior ini itu berbagai macam dan mudah juga. Itu seperti ada mobile banking, terus transfer bank, kartu kredit atau kartu debit, e-wallet kayak GoPay, Dana, dan yang lain, QR, dan bisa cash atau tunai. Nah, selanjutnya ada logistik dan sistem pengadaan barang. Untuk logistik atau sistem pengadaan barang, Aksa Interior ini itu berfokus pada efisiensi biaya, kualitas material, dan berkelanjutan pasokan bahan baku. Nah, eh, jadi dia bisa bekerja sama kepada masyarakat yang mempunyai lahan kayu, yang kayunya itu dijual. Jadi dia menggunakan supplier pertama gitu, supplier utamanya untuk kayu. Nah, untuk kaca juga dia menggunakan eh, supplier kaca. Jadi kerjasama langsung dari eh, pabrik kacanya. Lalu quality control, ini pemeriksaan kualitas, terus eh, pencatatan inventaris dan penyimpanan di gudang sebelum digunakan dalam proses produksi. Jadi kita bisa pantau. Lalu direct material itu bahan baku atau materialnya yang menjadi bagian utama dari produksi furniture dan interior dari Aksa Interior ini. Itu seperti kayu, kaca, multiplex, eh, MDF, medium density fiberboard, dan lain-lain. Lalu ada indirect material. Indirect material itu bahan baku yang materialnya itu pendukung aja dalam proses produksi seperti lem kayu, lem kaca, cat finishing, vernis, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu perbandingan dua uh, aplikasi kamar dan evaluasinya. Di sini perbandingannya itu antara dekor rumah yang dari Indonesia dan Overstock yang dari luar.
Dari luar negeri itu aspeknya dari sisi keamanan, etika, dan pengalaman pengguna atau UI UX-nya. Nah, untuk Deka Rumah ini memiliki kebijakan privacy yang cukup baik karena dia menjelaskan datanya itu kayak untuk apa aja, terus penggunaannya untuk apa aja, dan ada perlindungan untuk data pengguna. Lalu memiliki berbagai metode pembayaran yang tadi sudah disebutkan dan menggunakan prosedur keamanan untuk mencegah akses yang eh, tidak sah terhadap data pengguna. Nah, kalau untuk Overstock, dia memiliki eh, kebijakan privacy dan fitur checkout yang aman, tapi eh, aplikasi itu kan mengumpulkan data. Nah, datanya itu digunakan lagi untuk proses analitik atau eh, analisis kebutuhan-kebutuhan pengguna yang emang penjualannya itu lebih laku gitu. Jadi data-data pengguna kayak identitas penggunanya itu dipakai lagi oleh perusahaan. Nah, dari sisi etika, eh, Deka Rumah itu lebih transparansi mengenai penggunaan data pribadi. Jadi dia dikasih tahu gitu. Lalu si penggunanya juga bisa ngubah data mereka, bisa minta ubah data mereka, dan pengguna memiliki hak untuk ngambil data-data mereka, mencabut atau menghapuskan data mereka. Jadi kebijakan privasinya sangat aman. Nah, untuk Overstock, dia transparansi data, tapi datanya itu digunakan lagi, diolah lagi oleh perusahaan untuk analisis kebutuhan perusahaan juga. Nah, untuk dari sisi pengalaman pengguna, di rumah itu lebih sederhana, jadi lebih mudah untuk masyarakat. Terus juga ada kategori produk yang jelas, terus metode pembayaran lokal yang beragam itu, terus serta integrasi layanan desain interior dan furniture. Kalau Overstock, dia memiliki katalog produk, gambar produknya juga lebih berkualitas, rekomendasi produk, dan juga ada teknologi AR atau augmented reality. Nah, untuk evaluasinya, ini Deka Rumah itu lebih unggul dari aspek keamanan, etika, transparansi, kebijakan privasi, dan juga memiliki kontrol yang lebih besar dari sisi penggunanya. Jadi pengguna itu memiliki haknya. Nah, kalau Overstock itu keunggulannya itu inovasi pengalaman pengguna melalui fitur augmented reality. Terus visual produknya juga lebih interaktif dan juga produknya lebih banyak atau lebih luas. Tapi Dekoruma menjadi pilihan yang lebih unggul karena dia memberikan keseimbangan antara keamanan data, pengelolaan data, dan juga kemudahan pengguna. Lalu di sini ada konsep dan strategi keberlanjutannya. Jadi konsepnya itu sistem e-commerce akses interior ini mengintegrasikan digitalisasi proses pembelian dengan prinsip berkelanjutan melalui efisiensi operasional, pengurangan limbah, dan penggunaan bahan berkualitas dan layanan penjual untuk mendukung bisnis jangka panjang. Itu untuk strategi berkelanjutannya itu ada empat aspek. Itu dari aspek ekonomi yang mana ini menjadi salah satu fokus utama untuk pengembangan sistem e-commerce ini. Itu dia menyediakan website sendiri, lalu juga ada program loyalty yang kayak reward dan lain-lain. Terus custom furniture, jadi pelanggan bisa custom furniture. Lalu dari aspek lingkungan itu meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan operasional perusahaan, mengurangi limbah gitu. Kayak e-invoice, dia menggunakan invoice digital, jadi mengurangi kertas, terus menggunakan bahan-bahan yang bisa didaur ulang, dan mengoptimalkan pengiriman sehingga mengurangi bahan bakar dan polusi udara juga. Lalu aspek sosial itu eh, kita memberikan manfaat bagi masyarakat atau memanfaatkan masyarakat gitu untuk hal-hal yang positif kayak menggunakan kita meng-hire masyarakat untuk mengrajin lokalnya. Lalu ada layanan customer service, lalu kita memberikan pelatihan, terus kebijakan privasi yang aman dan kerjasama masyarakat kayak tadi supplier kayu. Lalu dari sisi aspek teknologi, ini juga merupakan salah satu faktor yang penting yang mana untuk mendukung e-commerce yang berkelanjutan ini. Itu seperti cloud database, jadi penyimpanan database-nya, lalu juga ada web yang responsif, ada dashboard, ada pembayaran dengan sistem payment gateway, integrasi dengan sosial media, jadi dia kayak nyambung gitu ke sosial media dan juga ada analisis data sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada proses bisnisnya, yaitu ketika pengguna atau masyarakat atau kita membuka website afti.id, lalu kita disuruh login dan registrasi, dan selanjutnya kita dialihkan ke halaman utama atau melihat katalog atau produk-produk yang tersedia di Aksa Interior ini. Lalu
Di proses menambah ke keranjang dan checkout ini, kita bisa custom. Jadi ini menambah ke keranjang, checkout bisa custom, lalu melakukan pembayaran. Nah, kalau pembayaran sudah diverifikasi, pesanan diproses dan diproduksi untuk yang custom. Lalu pesanan selesai, pesanan melalui pengiriman barang, lalu pesanan diterima. Nah, kesimpulannya, Aksa Interior ini berpotensi mengembangkan bisnis melalui sistem e-commerce yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan mengadopsi keunggulan dari hasil perbandingan e-commerce serta menerapkan strategi ekonomi, sosial, lingkungan, dan teknologi. Perusahaan diharapkan bisa meningkatkan daya saing dan berkelanjutan bisnisnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.